Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Edo Gede Agung Susaputra dengan NIM 21141011159. Saya nomor absen 13 dan saya berasal dari kelas 2E. Baik, pada video ini saya akan sedikit memaparkan materi terkait mengenai tentang penegakan supremasi hukum dalam meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Niketut Cari Adnyani yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi ini. Jadi dalam memaparkan materi, saya menggunakan PowerPoint agar mempermudah saya untuk memaparkannya. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, ada baiknya kita mengerti apa sih itu sebenarnya dari supremasi hukum itu sendiri. Jadi dalam definisi, menurut pengadaan web ID bahwasanya supremasi hukum itu adalah sebuah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai sebuah sistem aturan yang utama dalam seluruh aktivitas yang dilakukan secara jujur dan adil. Pemerintahan melalui aparat penegak hukum menjelaskan kehendak hukum sehingga dalam konteks supremasi hukum akan bertindak sebagai pedoman dalam bernegara yang harus dipatuhi. Jadi, adapun asas-asas dari supremasi hukum itu sendiri, yang pertama itu adalah penyusunan serta penetapan perundang-undangan dan kebijakan publik harus dilakukan dengan terkoordinasi. Yang kedua, peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus mengandung nilai-nilai yang mendukung perwujudan supremasi hukum itu sendiri. Yang ketiga, dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, penyelenggaraan negara menjalankan tugas secara profesional, jujur sehingga terhindar dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Sanksi terhadap pelanggaran perundang-undangan dan kebijakan publik harus dilaksanakan secara taat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir, yang kelima, lembaga negara harus memastikan berfungsinya lembaga hukum, sumber daya manusia, dan perangkat hukum agar menjamin terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih serta sesuai prinsip hukum. Nah, itu menurut asas supremasi hukum menurut Erika Revida dan kawan-kawan dalam bukunya Teori Administrasi Publik. Baik, saya akan melanjutkan ke pengertian dari penyalahgunaan wewenang. Adapun pengertian dari penyalahgunaan wewenang itu sendiri adalah penggunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang atau bisa dikatakan mencampur adukan wewenang. Nah, bagaimana sih penegakan supremasi hukum dalam meminimalisir tindakan dalam penyalahgunaan kewenangan? Jadi, jika kita lihat dalam asas yang sudah saya sampaikan tadi, menurut Erika Revida dan kawan-kawan dalam bukunya Teori Administrasi Publik, bahwasannya dapat kita tarik 3 asas. Yang pertama itu peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus mengandung nilai-nilai yang mendukung perwujudan supremasi hukum itu sendiri. Yang ketiga, lembaga negara harus memastikan berfungsinya lembaga hukum, sumber daya manusia, dan perangkat hukum agar menjamin terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih serta sesuai prinsip hukum. Nah, yang terakhir ini yang paling bisa dikatakan sebagai salah satu penegakan supremasi hukum dalam meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang, yaitu adalah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, penyelenggaraan negara menjalankan tugas secara profesional, jujur sehingga terhindar dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Dapat disimpulkan bahwasanya penegakan supremasi hukum dalam meminimalisir tindakan dalam penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, tentunya penyelenggara negara menjalankan tugas secara profesional,
jujur, sehingga terhindar dari kasus korupsi, kolusi, serta nepotisme. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait video singkat ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan bila ada kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan terima kasih dan mengucapkan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, Om, Santi, 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 Om.